Ya udah kita coba 8 kali loh guys. 8 Fakultas kali? kedokteran, nggak diterima gue. 8 kali? 8 kali. Jadi pertanyaannya kan selalu kayak siapapun yang belum makan tuh kan nggak boleh kan. Sebenarnya idealnya di vaksin, bagusnya Iya. tuh pas udah terisi. Nah mungkin karena nadanya ya kali ya. Terus aku nanya, tapi sebelum kesini udah sempet sarapan belum? Gitu. Terus dijawabnya, dokter bisa aja. Aduh. Jadi baper pasiennya ya. Jadi baper ya. Kan gue nanya beneran. Akhirnya dokter sebelahnya baru kayak, iya pak, soalnya kalau belum makan nggak boleh divaksin. Gitu. Itu kalau vaksin sekalipun ditutupin masker, tau gak ini pasien? Ini kan dokter yang menyanyi gitu. 2 minggu lalu sih lucu, pas ini. banget lagunya rilis, tuh kayak, didukung semesta nih, bikin orang ingat gitu kan. Waduh. Ini dokter Andira ya? Ih, kan malu. Ini gila yang ku rasa padanya, berharap ia juga mencinta. Aku telak jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Halo Sobat WK. Kembali lagi bersama Podcast Kinari. Saat ini kami masih bersama Dengan dokter Andira Dila Utami. Ya. Betul. Betul sekali. Masih saudaraan kayaknya materi Utami. Udah ya. Tahu sih, tapi untungnya Oh, tahu untungnya. masih kan ada mungkin Heeh. kalau aku bener-bener muda banget nggak dapet gitu Ya. ya kan, bener nggak? Iya toh. Makasih supportnya loh. Makasih supportnya loh. Ya Bu Dokter, Dokter Andira Utami ini selain nyanyi baru rilis single, dia juga baru tahun lalu ya Apa tuh? lolos mendapatkan Ya, gelar dokter. DR. Dokter. Ya, DR. Nah, jadi seperti apa sih Dok awal mulanya sampai akhirnya kan awal mulanya nyanyi dulu nih, SMA nyanyi. Bener. Terus habis itu kedokteran, kuliah ngambil jurusan kedokteran gitu. Kenapa minatnya ke arah dokteran gitu? Kenapa maksudnya nggak seriusin di musik gitu? Iya ya. Iya. Ada paksaan gitu kah? Nah, Aduh. soalnya dulu aku nggak tahu mau kuliah apa pak. Oh. Apapun yang menjauhkan matematika lah. Gitu. Padahal ada di Deket situ. Itu dia, kejebak kita Oh. gitu. Ternyata banyak banget lagi hitung-hitungan. Tapi ada Cair. keluarga yang Dokter. Ah. Cuman yang kakung udah nggak ada. Jadi yang musisi dan dokter tokan cuman aku doang. Oh. Sisanya nggak ada lagi. Jadi pasrah waktu suruh dimasukin ke fakultas kedokteran itu Atau nurut memang aja? pilihan sendiri gitu kedokteran? Karena tidak bisa nggak ada argumentasi untuk membela jurusan apapun. Aku jadi stand-nya tuh kurang kuat gitu, kayak reasoningnya tuh nggak kena gitu ke papa, kayak ya terus kenapa milih itu, kenapa nggak itu. Jadi iya lagi Iya. kalah Kalah peluru argumen ya. kita gitu. Jadi akhirnya ya udah kita coba 8 kali loh guys. Iya. 8 Fakultas kali? kedokteran, nggak diterima gue. 8 kali? 8 kali. 8 kali, abis itu kayak udah lah, ini memang udah nggak rezekinya Oh. nih gitu. Tapi emang kalau emang udah jalannya, ya jalannya gitu. Nah ada gelombang terakhir di 2 fakultas kedokteran swasta. Aku ikut tesnya, diterima di dua-duanya. Oh. Berarti 8 kali itu udah tes ke kampus-kampus, 8 kampus tuh. Iya. 8 kampus ditolak semua. Oh, Jadi Berarti dua. itu berarti serius Mas Hari karena 8 kali nyobain. gitu. Karena seiring tes itu juga sambil mikir kan, ada jurusan apa lagi sih yang cocok buat aku gitu. Cuman kok lama-lama enjoy aja, ya udahlah, kayaknya kalau misalkan jadi dokter ilmunya bisa dipakai buat keluarga inti, Oke. buat siapapun lah yang ketemu bisa nanya apapun lah gitu. Tapi saat kuliah gitu, sambil kuliah di kedokteran itu sempat ini ya, terlintas itu ya masih nyanyi atau Iya banget. masih tetap coba-coba nulis lirik lagu Pas kuliah kedokteran itu atau yang sama sekali selalu hilang itu? itu yang selalu aku rasakan. Nah, Apa tuh? Ya itu tadi kan kedokteran tuh bukunya Tebel. tebel-tebel ya, Ah. gitu. Jadi kayak ya kita inget fun-funnya aja, nyanyi-nyanyinya, manggung-manggungnya.
proses kreatifnya tuh selalu menyenangkan, itu kan juga hobi. Jadi ya di tengah lagi kuliah harus nelen buku yang segede-gede apa, terus sambil ngeliat teman-teman musisi yang lain lagi produksi, ada sih rasa kayak mau ikutan gitu. Kangen gitu ya? Iya banget sih gitu. Tapi tidak bisa saat itu? Tapi tidak bisa. Sedih. Lu kuliah di mana, Dok? Dokteran mana, Dok? Di UKI, di UKI, Cawang. Cawang. Gitu. Iya. Tadinya diterima di dua-duanya tuh, satu di Trisakti, satu di UKI. Iya. Terus aku milih di situ. Lebih deket sih dari rumah. Oke, faktor berdekatan dengan Karena nyetir sendiri, Pak. Oh. Iya loh. Pulangnya kan kalau FK tuh jam 2, jamnya suka indie gitu kan. Kayak wah, kalau gue parkirnya nggak tahu di mana bahaya nih kan. Gitu. Jadi ya gitu. Dok, itu sempat terbayang gitu barangkali dulu sudah mengenal, misalnya ada nggak sih role modelnya ketika sudah jadi dokter Udah kecemplung nih Ya, jurusan kecemplung. kedokteran nih gitu. Terus kemudian sekarang ini Mas Ari pilihannya ke nyebutnya apa? Nutrisi, apa ahli nutrisi? Oh, subspesialisasinya gitu kali ya, Subspesialisasi. atau minatnya di mana? Ya, minatnya. Sejujurnya pas masuk kedokteran dulu sukanya sama dunia perginjalan gitu. Waduh. Seru karena organnya tuh Lucu, imut. organnya tuh simple, ada di belakang 2, Iya. udah. Dan salurannya ya udah itu doang, enggak. Ya udah satu arah gitu. Iya. Yang lain lebih kompleks. Hmm. Cuman menjadi urolog atau spesialis ginjal itu cuman dapat kesempatan tes itu Lebih 3 susah. kali apa ya dalam semua hidup. Jadi kalau 3 kali gagal, Tidak? ya udah cannot. Udah sempet nyoba. Enggak sih, dan belum belum, nyoba belum karena kalau spesialis urologi itu ternyata memegang penyakit-penyakit. Kalau misalkan ada penyakit di maaf agak sedikit gimana, tapi intinya kalau urolog itu memegang dan menangani penyakit alat vital lelaki gitu. Belum normal untuk membiasakan dokter perempuan ngehandle penyakit-penyakit itu sih. Jadi pas aku lihat ada spesialis urologi yang cewek, Aneh, dia pasiennya nggak ada, kesian iya, gitu. iya, Jadi iya. dokter nggak kalah pintar, cuman ya kalah sama urolog yang laki-laki karena kan pasti akan lebih nyaman. Lebih nyaman gitu. ya? Apa karena itu pertimbangan itu? Salah satu juga itu, udah tesnya susah, terus gue kagak ada pasien gimana gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus kemudian larinya ke nutrisi ini? Nah akhirnya Atau ada waktu itu ada pilihan yang lain yang Iya. ingin di... yang benar-benar getol sih dulu, pengen ambisius banget, pengen banget jadi spesialis ginjal gitu. Cuman gara-gara itu dan berbagai hal akhirnya ngalir dulu. Di ujung kedokteran akhirnya punya perasaan kayaknya lebih suka mengkomunikasikan dan mengedukasi deh. Soalnya sempat jadi waktu itu ditunjuk jadi ketua pelayanan kesehatan masyarakat buat ngehandle kasus stunting gitu kan. Gitu. Terus kok seru ya public speaking, kayak ngelihat orang antusias ngedengerin ilmu atau yang bener-bener nggak tahu sama sekali di pedalaman tuh antusias itu mereka menemukan fakta-fakta baru kalau misalkan makanan ini bagus untuk apa, ini bagus untuk pertumbuhan apa, segala macam hal simpel yang membuat orang melihatnya itu kayak menurut dia berkesan tuh membuat aku seneng sih, kayak wah ternyata info simpel yang bermanfaat juga bisa ya Menarik. berdampak gitu. Itu ada pengalaman di mana, Dok? Kenapa? Ada Daerah, pengalaman di ya, mana? daerah. Iya di Sumedang. Oke. Itu bagian dari kuliah berarti? Bagian dari koasnya. Oh, bagian dari koas. Di ilmu kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi Terus, turun ke Sumedang, berbagi cerita, berbagi kita tinggal di ilmu. sana 2 minggu. Oke. Tinggal di sana 2 minggu karena ketua dikasih desanya yang nggak ada lampu sama sinyal, bener-bener lah tega ya sama mati. Masih Itu ada loh ya, kedokteran. Iya. Oh, senioritas total. Apalagi cewek kan. Lu sih mau jadi ketua, Iya. biarin tuh rasain jadi ketua pelayanan kesehatan masyarakat kan. Niatnya mah happy aja ya. Oh ternyata tantangan, nggak ada sinyal di atas jam 7, nggak ada lampu. Terus dulu tempat tinggal itu rumahnya tepat di depan tulisannya
makam Wah. keramat. Pusing gue. Iya. Tinggal di sana terus ya udah deh, udahlah kita bersahabat dan Oke. bersahabat aja sama lingkungan. Bersahabat gitu. dengan lingkungan. Gitu. Oh, dari situ akhirnya kemudian mulai berpikir untuk melupakan spesialis yang tadi, Dok. Iya. Spesialis urologi. Ah. Fokus ke Belum fokus sih, Oh, belum tapi fokus. lebih mulai merasakan kesenangannya berbagi Mengedukasi ilmu ya, mengedukasi ya. ke masyarakat gitu. Hmm. Kayaknya oh ternyata masih ada yang belum kecakup ya. Maksudnya ada loh daerah ini nih yang jam 7 malam gelap gulita gitu. Masih ada loh yang belum tahu kalau misalkan kebanyakan gula jadi diabetes gitu. Jadi ternyata banyak ilmu simple atau hal-hal yang mungkin udah terdengar seperti sehari-hari di telinga kita, cuman ada orang-orang yang belum tahu Iya. gitu. Jadi let's go gitu. Udah gue diabetes nih, Mas. Kenapa tadi? Ngeliat sini. Kayak gula. Iya. Tak kasih obatnya, tak kasih obatnya. Apa tuh Dok obatnya? Emang diabetes? Obatnya lagu aja, Dok. Jejak Iya. Lagu aja tadi. Dok, dokter Andira ini juga sekarang selain tugas di Puskesmas Cilandak Timur, sebentar lagi juga katanya akan menuju ke rumah sakit apa Dok namanya Dok? Rumah sakit Suyoto di Bintaro. Oke. Sementara dokter Andira ini juga punya kayak lembaga konsultasi gitu ya Dok ya? Health consultation sih. Ya, Life Well namanya Dok ya? Live Nah, well. itu kalau live well kan live. kelamaan di Tokyo Mas Ari. Hai. Ininya Live well. nggak terlalu Live well. anak selatan Iya, gitu. iya. Dok, itu bisa ceritakan itu nggak? Itu apa? Sampai akhirnya punya konsultasi yang Si tadi live well itu. Iya. Nah, usut punya usut. Usut. Singkat cerita, dari menemukan kebahagiaan dengan berbagi ilmu, aku mikir platform yang bisa ngebuat orang itu tetap stay in touch sama aku. Maksudnya untuk mendapatkan experience bisa ngobrol juga, plus bisa mendapatkan ilmu juga dari aku. Nah, kayaknya harus ada satu wadah gitu. Nah, jadinya melahirkan si Live Well itu karena banyak pertanyaan yang masuk ke DM atau Twitter, kayak range pertanyaannya tentang kesehatan sama produktivitas. Pasti itu nggak pernah enggak. Ada yang nanya nggak Dok? Aduh Dok, nih saya kekurangan gizi nih, tapi ngeliat dokter gizi saya bagus nih. Iya. Udah punya pacar belum? Menggunakan Iya. gombal-gombalan kesehatan banyak. Iya. Tapi yang spesifik kayak gitu baru Mas Ari. Aduh. Itu maksudnya rumah kayak klinik begitu atau hanya ini Dok, konsultasi Konsultasi secara online ke atau Online. daring atau seperti apa? Nah, kalau mimpi besarnya adalah pengen membuat orang itu merasa ngobrol sama dokter itu nggak mesti sakit gitu. Jadi ngobrol lah dengan saya pun belum sakit, tanyakan yang mau ditanyakan. Misalkan ada ibu yang mau berencana punya anak gitu, terus ini bisa konsultasi nih sama dokter Andira, kita sediain satu waktu appointment, ngobrol mau sambil makan siang. Jadi settingannya tuh ngobrolin kesehatan tuh dengan settingan yang fun. Oke. Karena di kepalaku ngebayangin harus masuk ke meja, terus dindingnya putih, Serem terus, ya Dok ya? settingannya udah gitu aja, ngebuat mungkin mental orang yang datang ke situ lebih panik kali atau gimana. Udah gitu kan sekarang kalau dokter lagi senyum udah nggak kelihatan kan. Katanya kan senyuman dokter berkontribusi sepersekian persen kesembuhan. Betul. Nah ini saya senyum mau sampai mana juga ketutupan masker Pak. Iya. Jadi ya udah gimana caranya kita ngebuat environment tentang kesehatan itu tuh se-fun mungkin gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang yang ingin konsultasi dengan dokter, Langsung biasanya atau langsung Bisa telepon atau Zoom. seperti apa? Oh, ya. Bisa Zoom bisa. Zoom. Kalau misalnya memang ada waktu dan emang perlu in person gitu, dia mau aku cariin materinya, misalkan Dok mau dong minta tentang A, B, C, aku cariin jurnal terbarunya supaya mereka dapat referensinya tuh dari sumber-sumber yang valid gitu. Kalau nggak asal ngetik tiba-tiba terdiagnosis apa, sebenarnya apa gitu. itu masih artinya dokter masih ada waktu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan
informasi seperti itu ya? Eh, Di sela dokter sibuk. Nah, aku ada misalkan sebulan itu aku pakemin misalkan maksimal 10. Oke. Karena nanti tuh bakal ada paketnya misalkan. Oh. Karena Mau- berkelanjutan kan ya, konsultasi itu Kalau mau berkelanjutan kan. aku gawangin sebulan gitu, Mhm. misalkan ada yang mau, "Dok, saya mau makan sehat." Nah, itu Mhm. bisa per hari bisa ada kesempatan nanya 3-4 kali. Oh. Baru gitu. Jadi ada paket dan jumlahnya gitu. Oh, itu 10 orang sebulan tuh. Baru sanggupnya segitu kali ya. Oh, iya. Biar semuanya dapat Biar bisa nyanyi 100% juga ya. 100% ya. Biar Ya, bisa itu nyanyi juga juga tentu. Artinya masih virtual ya, Dok, ya? Masih virtual. sejauh ini ya. Mm-mm. Selama ini pasiennya cewek dok atau ada cowok juga? Sejujurnya sekarang banyak cewek sih. Oh, Karena banyak cewek. kayaknya mereka tidak malu menyampaikan Iya. apa ya, kayak, "Dok, apa macam-macam deh yang aku nggak nyangka akan disampaikan gitu sama seseorang yang belum kita kenal." Mhm. Cuman kembali lagi perempuan kali ya mungkin lebih punya tendensi untuk mencurahkan sesuatu gitu. Jadi sampai saat ini banyakan cewek sih ya. Nebaknya banyak cewek tadi ya. Iya, Ah. gitu. Malah Saya juga nebaknya begitu dah. Iya, enggak takutnya kan maksudnya kan tapi kan cowok juga ada yang mulai memperhatikan penampilannya gitu kan. Dengan maksudnya dengan asupan-asupan gitu. Mm-mm. Nah, maksudnya sama udah berjalan berapa lama sih, Dok? Ini live well itu kan Live live well Live well. itu sebenarnya udah ada platformnya dari awal Agustus. Oh, udah ada. Gitu, cuman aku menunggu sertifikasi yang dari Stanfordnya dulu supaya orang kalau ngomong ada landasannya gitu, kayak aku nggak mencoba menyebut aku dan ngeklaim aku apa kalau belum ada tandanya gitu. Jadi di official kan setelah si sertifikatnya datang dari US gitu. Udah maksudnya udah berjalan hampir setahun ini kah atau Enggak sih, belum baru setahun? 5 bulan kali ya. Oh, Lagi baru nge-build awareness-nya juga, apa-apa aja yang kita sediain, service apa aja yang available. Gitu. Dokter yakin kalau misalnya orang Indonesia, orang yang tadi Mas Ari negara berflower itu menciptakan menumbuhkan awareness itu bahwa datang itu sebelum sakit harusnya. Nah, Bukan saat merasa sakit atau Iya. setelah sakit itu, Dok. Kasih pengertian itu, Dok. Nggak tahu ini observasi yang objektif atau enggak, tapi rasanya udah mengarah ke sana sih, karena banyak banget obrolan-obrolan yang dibikin jadi webinar, seminar, itu hal-hal yang belum terjadi, itu lebih sifatnya prevention, which is very good. Oh. Gitu. Jadi wah, Mencegah. kayaknya trennya karena lagi pandemi orang jadi mulai aware tentang kesehatan, Oke. baik setelah udah jatuh sakit atau belum. Jadi lebih nyari gitu, kayak ada bisa kena apa sih gue gitu. tapi kan itu udah 5 bulan nih setelah meraih gelar dokter. Tapi kayaknya ceritanya lebih menarik ketika dia lagi koas nih Mas nih. Kenapa saya tahu? Enggak, kan tadi sempat bilang stay di IGD rumah sakit gitu. Terus juga tadi sempat cerita sedikit, announce sedikit ya, bertemu dengan pasien-pasien yang menimbulkan kenyamanan. Kalau di puskesmas juga ketemu pasien ya, Dok? Iya, Iya. tapi kan itu tugas kita untuk membuat pasien jadi happy ngobrol sama kita. Kalau aku ketus kan males ngobrolnya. Oh, Ya iya, Pak, iya, sakit apa Pak? iya. Gitu. Males gak sih? Iya. Iya. Males, Dok. Mau cerita. Gue malah tambah sakit Mau itu. cerita, Kalau mau dokter cerita. ketus ya. Mau Jadi pas cerita. kan lagi rajin vaksin kan kita screening. Oh, dokter ini juga vaksinator ya, Dok ya? Vaksinator, karena targetnya kan. Iya, iya. Jadi pertanyaannya kan selalu kayak siapapun yang belum makan tuh kan gak boleh kan. Sebenarnya idealnya di vaksin. Bagusnya Iya, tuh iya. pas udah terisi. Sudah terisi baru vaksin. Karena Oke. ada yang bisa jadi asam lambungnya naik, ada yang jadi Oh. mual, Betul. gitu segala macam. Pusing ya kan. Pusing, keringet dingin. Nah, mungkin karena nadanya ya kali ya. Terus aku nanya, tapi sebelum kesini udah sempet sarapan belum? Gitu. Terus dijawabnya, dokter bisa aja. Aduh. Jadi baper pasiennya ya. Jadi baper ya. Kan gue nanya beneran. Iya. Maksudnya mau diajak dok gitu kali ya? Mau diajak sarapan Dok? Iya. Terus saya jadi nanya ulang, ya udah tadi pagi sarapan apa? Terus tetap ketawa. Terus akhirnya dokter sebelahnya baru kayak, iya Pak, soalnya kalau belum makan nggak boleh divaksin gitu. Iya. Kok dokter sebelahnya saklek gitu sih? Ini cerita lucunya, tapi gua tadi sempet baca gitu kan di tweetannya Bu Dokter gitu. Kesel gitu sama orang yang habis divaksin, gue bilang makasih gitu. Oh. Nah, bayangin aku udah kayak
gimana Udah selama itu, ya. hari ini keadaannya gimana, ada sakit nggak, ada demam nggak Pak, nadanya tuh udah pasti sebisa Iya, mungkin benar. mengayomi gitu kan. Terus kalau udah kelar aku menunggu kayak Makasih "Iya, ya, Dok, Dok." kita Itu tahu aja udah seneng ya dok ya? kayaknya sih udah cukup jadi Iya. bensin ya. Jadi kalau Ah. misalkan lagi capek banget terus kayak set, lewat gitu kayak nggak tahu apa gue lapar. Nggak tahu apa gue pegel ya. Iya. Tapi banyak dong yang begitu. Banyak yang begitu. Kayaknya sih ya tidak mewakili dan tidak mengeneralisasi, cuman tadi baca balasan-balasan dari tweet yang tadi, "Dok, mungkin panik, Dok. Mau ngeliat jarum." Oh iya ya, ya udah deh kita normalkan saja. Karena pandangannya setelah dari pemeriksaan langsung nyari, Iya. gue disuntik di mana nih, gue disuntik di mana gitu. Mungkin kalau lama-lama juga bingung juga gitu. Aduh, gue lama-lama suka nih di sini. Ya, kan bahaya juga, makanya aduh tinggal aja. Ini masih dok, masih jadi vaksinator hari ini, Masih. sampai hari ini. Gitu. Ada ini nggak dok? Apa barangkali masih worry nggak sih? Masih worry Iya. nggak sih? Sementara kan Sama keadaan. Iya, keadaan ini. Ini tadi Mas Ari, bentar. Tadi malah cerita, ini Jakarta lagi dinaikin lagi levelnya. Level 2, Iya, level baru dua. hari ini. Heeh. Mulai hari ini. Itu memang kasusnya banyak lagi atau memang sengaja buat Tindakan preventif Iya. sih untuk gitu. Natal dan tahun baru? Oh. Betul, karena kan kita nggak mau sampai ada third wave ya. Ya. Itu plus barengan sama Yang baru varian nih, yang ya. baru. Udah nyampe mana dia tuh sekarang? Kalau nggak salah sih udah Hong Kong kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah udah sampai situ. Cuman nanti kita cross check kembali. Itu kalau vaksin sekalipun ditutupin masker, tahu nggak nih pasien? Ini kan dokter yang penyanyi gitu. Ada namanya di sini Pak. Ada. Nggak, artinya dikenal begitu ya dok? Waktu 2 minggu lalu sih lucu, pas banget lagunya rilis tuh kayak didukung semesta nih, bikin orang ingat gitu kan. Waduh. Ini dokter Andira ya? Ih, kan malu. Terus habis itu nyuruh dokter sebelah, dok, fotoin ya. Terus ya udah kan sama teman sejawat kayak nggak apa-apa ya fotoin gue dulu ya. Nggak enak kan sama-sama meriksa, tapi ya udah deh. Oke, kita dengerin dulu nih dok. Nih kita todong nih buat nyanyi nih. Nyanyi sedikit Dok. Oke. Buat nyanyi singlenya Jatuh, yang sejatuhnya. Oke, bagian refnya ya. Boleh. Mau diiringi dok? Iringi oleh Diiringi sama- hati yang bahagia aja. Iya. Kayaknya lagi bahagia banget nih dokternya. Ngikutin Maskin sama Sari. Sinarnya memancar gitu. Sinarnya memancar. Sinaran, euy. Iya, jangan Oke, diterusin, jangan diterusin. refnya ya. Ya. Ke situ ya. Ya, ke situ. 1, 2, 3. Ini gila yang ku rasa padanya, berharap ia juga mencinta. Aku telak jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Gak gitu dong, Mas. Nggak juga ya? Nggak dong. Oh. Nggak Nggak, gitu tapi dong. keren Mas Ari ya. Keren. Mudah-mudahan ini Mantap, Mas Ari. Sun. Iya, suaranya. Mudah-mudahan singlenya laris manis. Amin. Suaranya serak-serak becek gitu, Mas. Saya serak-serak tsunami. Serak-serak becek gitu suaranya. Dok, kemarin kan dokter sempat cerita kalau dikoreksi nih kalau saya salah. Role modelnya adalah dokter Tompi. Jadi Betul dokter sekali. Tompi bisa yaitu dokter kecantikan, dia fotografer juga, Iya, dia ya. penyanyi Nyanyi juga, juga, dia nyanyi. sutradara. Mak, semuanya, Mak. Semuanya Aduh, diborong sama dokter dok, Tompi. dok. Kenapa menggunakan dokter Tompi? Karena dokter Tompi aja bisa, masa gue enggak Iya. sih Oh, gitu. oke, Motivasinya sih awalnya oke, gitu. oke. Apalagi beliau ngambilnya spesialis bedah plastik itu, wah itu juga heboh ini ya, tuh. lebih dahsyat itu Oh, ya. itu karena ya kan apa ya, operasi kan gitu yang menggunakan pisau gitu. Jadi ya Dokter saya- Tompi aja bisa, Oh, maka dokter Andira nggak bisa. harus bisa dong menggunakan dokter Tompi sebagai motivation. Ya, betul. Pernah ketemu dokter Tompi kah? Pernah sih di sebuah acara, pesannya salah satu sekolah ya sampai lulus kalau bisa sampai spesialis gitu. Oh, oke. Sampai terakhir kemarin Itu kapan tuh, Dok? itu 2016. Oh, pas lagi mau koas itu atau Iya. lagi koas? Menuju. Menuju koas, oh berarti
pas lagi manggung juga ketemunya. Iya, Oh, gitu. makanya pas lagi bisa manggung makanya Iya. ketemu. Pesannya pasti sama. Nanti Dokter Tompi diajak duet Mas Ari. sama- Amin, mau. Yuk kita panggil Mas Tompi. Dokter Tompi. Nggak ada. Aduh, kaget ya. Ya, terus sampai akhirnya maksudnya ngikutin juga nggak sih kayak karya-karyanya, pemberitaannya Mas Tompi gitu untuk memotivasi diri biar ya mengikuti lah jejaknya dia. Dulu tuh ngedengerin ada di salah satu, pokoknya beliau ngomong kayak dulu tuh awalnya suka baca puisi. Oke. Baca puisi, musikalisasi puisi, terus ikut lomba-lomba gitu. Apa namanya, journey-nya berbeda sih. Kalau aku kan kayaknya emang kalau Dokter Tompi terlahir dan diarahkan memang jalannya langsung ke nyanyi. Nah dulu tuh aku prosesnya mencari karena nggak punya, tidak terpapar perlombaan, tidak terpapar koneksi musik atau apapun. Jadi ya starting pointnya berbeda, cuman melihat itu bukannya jadi bersedih hati sih. Jadi ngelihat journey-nya dia juga nggak gampang, ternyata makin terbakar gitu. lagi. Ih, keren nih orang nih, kok bisa gitu sih. Terus katanya pernah nyanyi dikira menghayati banget, ternyata tidur. Paham banget, dia katanya berdiri dikirain sama penontonnya lagi menghayati lagu tapi ketiduran. Standar abis jaga malam pasti. Jamal ya. Abis nggak tidur tuh jaga malam. Gitu. Jadi kayaknya lucu cerita-cerita keadaan-keadaan yang beririsan, terus beririsan juga di musiknya yang orang nggak tahu ternyata kita semua lagi tidur apa ngantuk, dikira lagi penghayatan super dalam gitu. Jadi ya lumayan mengikuti lucu-lucu dan seru-serunya Dokter Tompi menjalani musik juga sih. Pengen nggak sih collab sama mau. Dokter Tompi ini? Mau. Udah ada obrolan tuh waktu itu pas ketemu. Ayo dong kapan-kapan kita kolaborasi bikin lagu bareng gitu. Kemarin baru aku DM gitu. Kayak terus Dokter Tompi bilang, hehe jangan lupa, kan habis spesialis ada subspesialis. Iya. Ya salam. Sekolah dulu. Niat mau berkarya bareng disuruh sekolah. Tapi memang akademisi sekali sih kayak Dokter Tompi itu. Hobinya nyanyi, tapi memang terlahir sebagai seniman dokter yang emang sedokternya gitu. Yes. Asli, dokter yang sedokternya. Niatnya mau kolaborasi malah disekolahin lagi. Iya. Jadinya nggak jadi tuh ya kolabnya ya. Tapi apa jawaban dia selain itu apa, Dok? Iya, selain makah atau iya lain hari deh gitu. Sebenarnya sih itu aku nggak nodong kayak kolaborasi yuk gitu, nggak, lebih ke masih sapaan awal. Kita bridging kemana, abis itu bisa kita sambungkan kembali. Kita sambut, Bisa Dok, sambil sekolah kan ikutin Dokter Tompi. Gitu. Terus abis itu dia bilang apa? Oh belum ngomong kayak jadi gitu. kayak ngorek dia Tompi ya? Belum buka omongan ke arah situ ya? Baru diarahkan untuk jangan lupa ambil subspesialistik lagi. Oh. Wow, ngebayangin sekolah lagi sih. Selain Tompi siapa lagi? Ya? Bu Dokter, kan lagi ngebahas musik berarti. Selain itu Mbak sebenarnya suka suka sekali sama Taylor Swift sih. Oh. Dia nulis lagu sejujur itu aja sih. Tidak mengantisipasi bahwa lagunya bisa mewakili banyak perasaan orang gitu. Jadi dia kaget dengan ketenarannya gitu. Oh. Kalau itu Dok, terakhir Dok, terganggu nggak atau merasa nyaman ketika dibanding-bandingkan dengan suara penyanyi lain? Iya. Oh. Kan dibilangin mirip Raisa gitu atau seperti apa, atau mungkin banyak dari Apa yang jadi diri sendiri gitu? komen gitu banyak, ih mirip ini gitu. Lama-lama ikut asal nih gue. Menurutku nggak, awalnya jadi pertanyaan dan dilema kan, kayak ke diri sendiri, aduh gue masa berkarya tapi dibawa bayang-bayang gitu. Cuman di akhir hariku aku mikir kalau dimirip-miripin sama penyanyi yang udah top, suaranya bagus, cakep, suaminya ganteng, ya nggak apa-apa. Seneng lah, siapa yang nggak seneng?
Iya. Tapi dokter Andira adalah dokter Andira. Iya. Yang, Semoga selalu terima. Yang penyanyi yang juga bertitel dokter. bergelar dokter, Tapi sebagai dokter. emang spesialis apa sih sekarang? Nutrisi itu ya? Masih dokter umum tapi Mau- sudah tersertifikasi sebagai nutrition science gitu. Oke. Certified nutrition science. Oke. Baik, terima kasih Dokter Matur Andira nuwun. sudah datang ke Warta Kota. Kami Terima tunggu single berikutnya. Syukur-syukur nanti ada album solo Amin, berikutnya dari amin, Dokter Andira. amin. Semoga besok lagi kita ketemu, ngobrol lagi di sini. Amin. Sudah ada cincin di sini. Ayo. Ya? Tuh, Mas Ari kenapa sih dari tadi Iya, bahas iya. bokap gua? Mau nyari angle, mau nyari angle tulisan dia dokter. Oke Mas Ari. Ya pokoknya terima kasih buat penonton Warta Kota Live. Jangan lupa nonton podcast Kinari di Warta Kota Production. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe juga. Dinyalain loncengnya channel YouTube Warta Kota Production. Pokoknya nanti ke depan bakal lihat-lihat lagi konten-konten bersama Ibu Dokter Andira Utami. Dan konten lainnya pokoknya garis besarnya Ibu Andira Utami selamat menempuh dua profesi yang tidak mudah untuk dilewati. Ya. Pokoknya jangan lupa nonton podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain dan dadah. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.